Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 304. Mata banyak orang menjadi merah ketika mereka mengenali Shi Hao. Napas mereka menjadi berat dan otot-otot mereka menegang. Bahkan rambut mereka tampak berdiri karena kemarahan mereka yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin mereka tidak akrab dengan wajah itu? Bocah iblis itu adalah orang yang paling mereka benci. Setelah banyak pertemuan tidak menyenangkan mereka ingin membunuhnya lebih dari apapun. Mereka telah mengalami bentrokan sengit di Hundred Shattered Mountains di mana hampir semua anggota berbakat yang dikirim oleh klan hujan dibawa keluar. Bahkan individu yang dibatasi dibersihkan. Setelah itu, mereka bentrok lagi di Fort God Realm. Kerugian mereka sangat besar, dengan seluruh tanah murni mereka diratakan dengan tanah dan dicabut dari akarnya. Kekacauan itu berskala sangat besar, menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan besar yang menyaksikan kekacauan dari alam dewa kekosongan. Itu adalah krisis mutlak. Mereka sangat dikalahkan, dan tanah suci mereka diratakan. Dengan orang yang paling mereka benci di depan mereka, klan hujan semua menjadi gila. Aku ingin merobek kulitmu dan mencabut tulangmu. Banyak orang terengah-engah. Dada mereka bergerak naik turun dengan keras saat mereka bersiap untuk membalas dendam. Mereka benar-benar membenci remaja ini dengan pahit. Pernahkah Anda semua bertanya-tanya hal apa yang telah Anda lakukan saat membenci saya? Jelas kalian yang mencoba menyingkirkanku lebih dulu. Demikian pula, mata Shi Hao menjadi merah. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap klan ini. Dia percaya pada alasannya sendiri. Kenangan gelap Ibu Shi Yi mencungkil tulang tertingginya di dalam klan hujan sering muncul di benaknya. Setiap kali dia mengingatnya, tubuhnya akan langsung menegang. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang bagaimana klan mengejar Shi Ziling sampai ke perbatasan barat, serta bagaimana Marshal Imperial Manor memperlakukan kakek 15 dan anggota klan lainnya. Tindakan mereka sangat terkenal. Sementara itu, dendam selama Perang Heaven Mending Pavilion bahkan lebih tak termaafkan. Murid-murid klan hujan berkultivasi di dalam tanah suci kuno, tetapi tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Pada saat yang genting, mereka menyerang pavilion mending surga saat mereka turun, menebang leluhur mereka serta saudara lelaki dan perempuan senior mereka. Itu semua untuk mendapatkan hal-hal seperti teknik rahasia yang berharga. Ketika Shi Hao memikirkan hal-hal ini, matanya langsung menjadi merah. Dia tak berdaya menyaksikan para tetua meninggal dalam pertempuran dan Lin Mu senior terbunuh. Dia tidak bisa menenangkan pikirannya saat ini. Tidak heran. Ternyata itu kamu. Hari ini, kami pasti akan membunuhmu. Orang-orang dari klan hujan berteriak. Sekelompok orang sudah siap secara mental. Mereka semua mengeluarkan berbagai teknik berharga mereka dan menggabungkannya bersama. 9 surga Rendao. Orang-orang ini mengeluarkan lolongan hebat. Tubuh mereka semua diterangi, dan simbol tak berujung muncul. Air mekar seperti bunga satu demi satu, menutupi langit dan bumi dalam kabut hujan. Tempat ini menjadi sangat berkilau, dan hujan deras turun. Aku juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap kalian. Kalian semua akan ditekan dan dibunuh, teriak Shi Hao. Dia sekarang sudah berkepala dingin dan tidak dalam kondisi mental gelisah sebelumnya. Di jalanan, semua orang mulai menyuarakan kecurigaan mereka karena kata-kata dari kedua belah pihak cukup mengejutkan. Namun, klan hujan sangat marah sehingga mereka masih belum mengungkapkan siapa Shi Hao sebenarnya. Apalagi, Shi Hao mengungkapkan penampilan aslinya saat punggungnya menghadap ke jalan. Setelah itu, seluruh tubuhnya sekali lagi diselimuti cahaya hitam,
sehingga tidak ada penonton yang bisa melihatnya. Akibatnya, semua orang merasa sangat frustrasi dan ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dengan gempa Honglong yang keras, ombak membubung ke langit, mengubah tempat ini menjadi dunia air. Mereka mengepung reruntuhan dan istana yang runtuh terendam. Puing-puing tidak lagi terlihat. 9 surga Ren Dao adalah kemampuan ilahi skala besar. Sulit bagi satu orang untuk menggunakannya, dan begitu banyak orang harus bekerja sama untuk mengaktifkannya. Kekuatannya luar biasa hebat, membuat semua orang terkesiap. Bahkan ada yang mengatakan bahwa serangan terakhir 9 surga Ren Dao adalah kemampuan ilahi terlarang yang menyentuh alam dewa. Mengikuti kanopi cahaya yang menyilaukan, bunga lotus yang sangat besar bermekaran. Itu berfungsi baik sebagai bentuk pertahanan maupun serangan saat mengepung anggota klan hujan. Ketika kelopak bunga menjulur keluar, gelombang kekuatan hidup yang meremajakan akan meruntuhkan langit dan menyerang Si Hao. Ini adalah kekuatan air. Itu sangat bagus. Ekspresi anak iblis itu berubah. Begitu banyak orang yang mengaktifkan teknik berharga yang kuat ini, melebihi harapannya. Dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung, karena semua rute pelarian ditutup dengan teknik ini. Dia melepaskan raungan. Cahaya menutupi tubuhnya dan simbol muncul dalam jumlah yang padat. Lapisan spiral emas muncul, ini adalah teknik berharga Kunpeng. Itu diam-diam diaktifkan olehnya. Teknik ini jauh lebih kuat daripada teknik Golden Spiral Ripple yang dia gunakan di masa lalu. Di tubuhnya, seolah-olah gerbang emas muncul satu demi satu. Tersimpan di dalamnya berbagai makhluk ilahi, dan itu sangat mempesona sehingga orang lain tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Karena dia tidak bisa menghindari serangan ini, maka dia akan benar-benar menghilangkan dan memperbaikinya hingga bersih. Dia memiliki teknik berharga yang sangat kuat yang berada di peringkat 10 kejam kuno. Dengan kekuatan semacam ini yang mendukungnya, dengan tubuhnya pada tingkat alam transformasi roh yang sempurna, serta dagingnya menjadi roh, dia dapat secara langsung melarutkan energi esensi mereka dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kekuatan dan kerja tim mereka yang tumpang tindih tidak membuatnya merasa takut. Sebagai gantinya, dia mengedarkan simbol Kunpeng dalam keadaan kacau balau dan menggunakan teknik yang sangat berharga untuk menyerang. Pada saat ini, tubuh emas hitam abadi yang telah bergabung dengan tubuhnya tampaknya telah mengembangkan kemegahan emas samar lainnya dari jauh. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya seperti matahari yang terik yang tidak bisa dilihat secara langsung. Hong Hong! Langit bergetar, dan kanopi hujan mulai melebar. Bunga teratai bermekaran saat kekuatan air menjadi jauh lebih kuat. Itu membawa aura kehidupan saat menyerang dengan ganas. Hong! Tangan Si Hao mulai bergerak, menghasilkan pancaran cahaya menyilaukan yang menembus bunga teratai raksasa itu satu demi satu. Namun, kekuatan ilahi yang bergegas terus menyerang di setiap celah. Pada saat ini, tubuhnya mengalami transformasi. Teknik Kunpeng mulai bersinar, melahap dan menyerap semuanya dengan cara yang gila. Itu membuatnya tampak seperti dewa tertinggi sejati. Di tubuhnya, simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam spiral. Mereka tampaknya mengambil bentuk, menjadi kecil, makhluk tertinggi emas satu demi satu yang duduk di dalam. Jenis adegan ini benar-benar mencengangkan. Bahkan Si Hao sendiri sedikit terguncang. Teknik berharga Kunpeng terlalu kuat, jauh melebihi teknik yang rusak. Dia tidak menerima cedera sedikit pun, dan terlebih lagi, tubuhnya sekarang memiliki banyak kekuatan suci yang tersimpan sebagai hasilnya. Bagian pertama dari 9 surga Ren Dao hilang begitu saja. Tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan. Si Hao meraung. Pedang patah muncul di tangannya, dan setelah kekuatan suci dimasukkan ke dalam, suara weng-weng meletus. Serangkaian petir ilahi yang mengejutkan ditembakkan dan diretas. Tepat pada saat ini, bentuk kedua dari tirai hujan diaktifkan.
bunga teratai yang lebih besar mekar, dan kekuatan surgawinya meningkat dalam jumlah besar. Kedua belah pihak bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Semuanya bergetar dengan suara wonglonglong, dan seolah-olah seluruh tempat dilemparkan ke dalam kekacauan. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh tempat ini. Tubuh Shihao mulai bergoyang sedikit saat dia mundur. Jejak mengerikan tertinggal di tanah satu demi satu, menyebabkan retakan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Jelas betapa mengejutkannya serangan ini. Di sisi lain, seseorang dari klan hujan menjerit sedih. Pedang itu mungkin membelah teratai, dan sebagai hasilnya, beberapa individu di sana meledak di tempat. Mereka berubah menjadi kabut berdarah dan meninggalkan pasta daging. Yang menakutkan adalah bunga teratai itu berkumpul kembali dan melepaskan serangan ketiga. Semua orang yang melindungi klan hujan serta ahli lainnya semuanya menambahkan kekuatan mereka, membuatnya lebih cerah dan cemerlang. Ekspresi Shihao menjadi serius. Dia sekarang mengerti arti sebenarnya dari 9 surga Rain Dao. Bunga teratai akan mekar 9 kali, dan kekuatannya akan meningkat pesat setiap kali, menjadi lebih kuat. Tidak heran, 9 surga ada dalam namanya. Benar saja, setelah bunga teratai mekar untuk ketiga kalinya dan menutupi dunia dengan kekuatannya, gelombang kekuatan ilahi yang tak terbatas menghantam seperti lautan. Itu jatuh dari atas dan mengguncang semua arah. Shihao menggunakan pedang yang patah untuk memotong sebagian besar tirai cahaya. Namun, dia masih tenggelam pada akhirnya. Pada saat ini, teknik berharga Kun Peng menunjukkan kekuatan ilahinya lagi. Simbol emas terjalin, dan spiral itu mulai melahap dengan panik satu demi satu. Sosok emas kecil yang hidup dan hidup kembali terbentuk di dalam spiral. Sangat kuat. Shihao tidak mengagumi Lotus lawan, melainkan teknik berharga Kun Peng. Itu benar-benar surga yang menentang kemampuan ilahi. Itu hampir maha kuasa, memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Klan hujan semua tercengang. Ketika layar cahaya menghilang, mereka melihat bahwa pihak lawan sama sekali tidak terluka. Itu benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Berapa banyak ahli yang bergabung untuk membuat serangan ini? Mungkinkah bahkan kemampuan ilahi yang tak terbatas seperti itu bisa melukainya? Apakah ini kemampuan ilahi Fajra tak tertembus dari Little Western Sky? Bentuk keempat menyerang. Shihao tidak menggunakan kekuatan ilahi apapun yang dia serap untuk menghadapinya, tetapi malah terus melahap dan membiarkannya berasimilasi ke dalam tubuhnya sendiri. Kekuatan ilahi di tubuhnya sangat luas dan tak terbatas karena beredar sesuai dengan teknik Kun Peng. Orang-orang Rain Clan tercengang dan tidak percaya apa yang terjadi. Bunga teratai kelima mekar, dan kekuatan surgawi bahkan lebih mencengangkan, membuat banyak kekuatan besar dari ibu kota berseru dengan takjub. Setelah spiral emas di permukaan tubuh Shihao menelan semua esensi spiritual, sosok emas kecil di dalamnya menjadi lebih besar. Mereka menempatkan diri di belakang tubuhnya. Cahaya ilahi menyilaukan bahkan ketika menonton dari kejauhan. Seluruh dunia tampaknya telah tenggelam dalam nyanyian para dewa. Itu bermartabat dan agung, suci dan menguntungkan. Apa yang sedang terjadi? Materialisasi dewa. Satu orang memanggil. Ketika ada pengguna kemampuan ilahi yang hebat yang berdiri terpisah dari massa dan menunjukkan kemampuan ilahi mereka, ada kemungkinan pemandangan aneh semacam ini akan muncul. Namun, dalam suatu era, hanya ada sedikit yang mampu melakukan ini di dunia. Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka membuat asosiasi mental ini menjadi teknik berharga Kun Peng, karena kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia ini sangat misterius. Ini bervariasi dari individu ke individu, sehingga tidak mungkin untuk menggambarkannya dengan sempurna. Wajah Rain Clansmen semuanya memucat. Tepat pada saat ini, Shihao mengacungkan pedangnya dan akhirnya melepaskan serangan. Itu bertabrakan dengan 6 kanopi cahaya itu,
membuat langit dan bumi bergetar hebat. Hong! 5 dari halaman Rain Clan hancur. Bahkan formasi hebat yang melindungi bagian dalam klan tidak cukup. Istana, aula, bangunan, dan bahkan halaman yang luas hancur total. Shi Hao terhuyung-huyung dan terus melangkah mundur. Klan hujan berada dalam kondisi yang lebih buruk, batuk darah dalam jumlah banyak dan bergoyang-goyah dari sisi ke sisi. Satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah bahwa masih ada 3 serangan kuat yang tersisa. Yi, apa yang terjadi? Semua orang terguncang. Ketika kanopi cahaya ke-7 dilepaskan, simbol di bawah kaki Shi Hao berkedip, membentuk awan emas. Itu terbentuk dari simbol, secara langsung memungkinkan dia untuk terbang ke langit dan berdiri di udara. Surga! Perwujudan dari awan ajaib. Itu adalah awan keberuntungan yang dianugerahkan oleh surga yang memungkinkan seseorang untuk terbang puluhan ribu li. Untuk seseorang semuda dia untuk mendapatkan awan berharga seperti ini, itu terlalu tak terbayangkan. Satu orang berteriak. Bagaimana mungkin awan keberuntungan turun? Ini benar-benar pemandangan yang aneh. Banyak orang tercengang. Karena bahkan mereka yang telah menjadi tuan selama 10 tahun merasa sulit untuk memanggilnya. Hanya Shi Hao sendiri yang tahu bahwa ini bukanlah awan ajaib yang sebenarnya, melainkan sebuah fenomena yang diciptakan oleh teknik berharga Kunpeng. Dia telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan ilahi sehingga dia tidak bisa menahan lautan esensi spiritual di dalam tubuhnya. Akibatnya, ia keluar dari bawah kakinya dan membentuk awan keberuntungan. Dia mencobanya dan menemukan bahwa awan ini juga memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Seolah-olah dia didukung oleh sepasang sayap Kunpeng. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus mengambil semuanya. Salah satu tetua Rain Clan berteriak. Dia memimpin orang-orangnya untuk mengaktifkan teknik berharga bersama lagi. Ketika bunga lotus ke-8 mekar, langit dan bumi mulai bergema. Gelombang energi menakutkan meletus di wilayah ini, menarik perhatian setiap raja yang mulia. Mereka semua terbang ke udara dan melihat ke arah ini. Hong! Air terjun yang tak terbatas jatuh. Bunga teratai bermekaran, dan kelopak-kelopak besar yang mempesona beterbangan. Saat mereka menjalin pembunuhan, kekuatan air ada di mana-mana. Shi Hao merasakan tekanan besar, tetapi dia masih terus melahap energi esensi. Helai demi helai simbol berputar-putar di luar tubuhnya, membuat senjata satu demi satu. Mereka ditampilkan di sekelilingnya, jam, pagoda, pedang, kuali, dan lainnya mulai bergemuruh dan berdering dengan suara bergema. Selain itu, masih ada banyak gambar di sekitarnya. Sebenarnya ada iblis dan dewa yang bergerak. Pada saat ini, tubuh Shi Hao menjadi sangat kuat. Dengan mengangkat tangannya, seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Awan ajaib mendukungnya dari bawah, memungkinkannya untuk bergerak cepat melintasi langit. Dia merasa ada terlalu banyak esensi spiritual di dalam tubuhnya sampai-sampai rasanya seperti akan meledak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ilahi yang menyala-nyala dan bergegas menuju bunga teratai yang sangat besar itu. Pada saat yang sama, matanya terfokus pada orang-orang dari klan hujan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.